Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sholatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini ini adalah video ke-12. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap syarah Qatrun Nada wa Balasoda kita, yang mana di video kemarin, di video yang ke-11 itu kita telah membahas tentang i'rab dan juga tanda-tanda i'rab, yang mana kalau tidak salah tanda-tanda i'rab itu ada dua, tanda asli dan tanda far'i. Tanda asli i'rab itu ada 4, yaitu dhammah untuk rafa', fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan juga sukun untuk jazm. Yang mana di video yang kemarin juga kita telah membahas alamat yang kedua, yaitu alamat cabang atau alamat far'iyah. Yang mana alamat far'iyah itu ada 3, atau di dalam matan Qatrun Nada ini itu didahulukan alamat far'iyah bil huruf, kemudian bil harokat. Dan juga di video yang kemarin kita telah membahas satu macam dari alamat far'iyah bil huruf, yaitu al-asma as-sittah. Dan di matan Qatrun Nada ini alamat far'iyah bil huruf itu ada 3. Yang pertama adalah asma us-sittah, dan ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang kedua dan yang ketiga ini adalah materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu i'rab dari isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Yang mana di matan Qatrun Nada itu disebutkan mulhaqat dan juga i'rab mulhaqat. Isim-isim mulhaq. Apa itu isim-isim mulhaq? Secara gamblangnya atau secara globalnya, isim-isim mulhaq itu adalah isim-isim yang bukan termasuk isim musanna dan juga bukan termasuk isim jamak mudzakkar salim, akan tetapi i'rabnya diikut sertakan dengan kedua isim tersebut. Yang mana di video yang ke-12 ini kemungkinan akan sedikit lama tapi tidak apa-apa. Untuk ilmu harus kita curahkan waktu kita. Dan ini adalah materi kita pada malam hari ini. Imam Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan, wal mutsanna kazaidan fayurfa'u bil alif wa jam'ul mudzakkari salimi kazaidun fayurfa'u bil wawi wa yujarrani wa yunsabani bil ya. Wakila wakilta ma'ad dhamir kal mutsanna wa kaza isnani wasnatani mutlaqan wa in rukiba wa ulu wa isyruna wa akhawatuhu wa alamun wa ahlun wa wabilun wa aradun wa sinun wa babuhu wa banun wa illiyun wa shibuhuhu kal jama'. Ini adalah materi untuk video ke-12 kita, yang mana untuk musanna dan jamak mudzakkar salim itu materinya di baris yang ini. Adapun untuk isim-isim mulhaq itu baris yang ini wakila dan juga wa'ulu sampai sini. Next. Imam Ibnu Hisham rahimahullah menyebutkan bab kedua dan bab ketiga. Jadi di sini Imam Ibnu Hisham menggabungkan dua bab ini. Kenapa Imam Ibnu Hisham rahimahullah menggabungkan? Karena perubahan antara isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim itu sama di i'rab, nasab, dan jarnya, seperti itu. Oleh karenanya Imam Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullah menggabungkan dua bab ini, dan juga dua bab ini di i'rab dengan alamat far'iyah bil huruf. Apa itu isim musanna? Isim musanna adalah isim yang diletakkan atau yang mempunyai makna dua barang, dua hal, dan yang lainnya. Yang mana dua hal ini itu ditunjukkan dengan memberikan tambahan
memberikan tambahan di akhir isim tersebut, yaitu tambahannya adalah alif dan nun, ya, yang mana nunnya ini harokatnya kasroh atau ya dan nun, nunnya itu kasroh dan bisa mencukupkan diri dari atof, ya, atof itu penggabungan. Contohnya adalah baitani, baitani. Baitani itu artinya adalah dua rumah, ya. Yang mana isim mufradnya atau baitani itu isim mufradnya adalah baitun. Ketika ingin dijadikan isim musanna, maka tinggal tambahkan dua huruf ini, ya, ani atau aini, ya, jadinya adalah baitani atau baitaini. Kemudian zaidani, ya, zaidani itu isim mufradnya adalah zaidun. Kemudian amroni, isim mufradnya adalah amrun, ya, seperti itu. Jadi tiga isim ini itu bisa dilepas, ya, bisa dilepas tanda musananya dan bisa berbentuk isim mufrad kembali. Dan juga dua kata ini itu bisa digandeng. Misalkan ra'aitu al-baitain, aku melihat dua rumah. Itu sama dengan kita mengatakan ra'aitu baitan wa baitan. Ya, jadi bisa digandeng. Aku melihat rumah dan rumah. Maksudnya adalah dua rumah. Ini adalah isim musanna. Penambahan alif dan nun di isim musanna itu berlaku untuk semua isim. Ya, berlaku untuk semua isim. Seperti kita mengatakan, ya, seperti ini, ya, baitun, dan juga bisa kita pakai nama, ya, dan juga kita bisa memakai tambahan itu di nama seseorang, ya, seperti Ubay. Dua Ubay itu adalah Ubayyani, Ubayyani, dua Ubay. Muhammadun, Muhammadani, ya, Muhammadun satu Muhammad, Muhammadani dua Muhammad, ya. Kursiyun satu kursi, kursiyani dua kursi, dan seterusnya. Berbeda halnya dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tambahannya itu tidak bisa digunakan ke isim yang lain. Hanya untuk dua kriteria saja, yaitu untuk nama laki-laki dan sifat mereka. Pengertian dari jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan menambahkan wawu dan nun. Nah, tambahannya adalah wawu dan nun. Perlu diperhatikan, nun yang ada di jamak mudzakkar salim itu bukan berharokat kasrah, tapi berharokat fathah. Wawu dan nun atau ya dan nun. Yang mana ketika isim ketambahan dua huruf ini itu bisa dipisah dan bisa digandeng. Ya, seperti contohnya Muhammadun. Muhammadun itu adalah nama laki-laki. Kemudian Zaidun, ya, artinya adalah Zaid yang banyak gitu, 3 Zaid atau Zaid yang banyak, yang mana Zaid itu juga nama laki-laki, ya, dengan tambahannya wawu dan nun, ya, seperti itu. Mukminun, nah, mukminun juga itu termasuk jamak mudzakkar salim karena dia adalah sifat laki-laki. Ya, ini adalah pengertian singkat dari isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Kita masuk ke dalam i'rab isim musanna terlebih dahulu, ya. Isim musanna dirafa dengan alif pengganti dhammah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rajulani. Qala rajulani. Syahidnya ini, ya, rajulani. Rajulani fa'ilun marfu'un bil alif niyabatan anit dhammah li'annahu isim musanna. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Isim musanna mempunyai i'rab nasab dan jarnya dengan memakai ya. Yang mana ya ini ketika beri'rab nasab maka dia pengganti fathah. Dan adapun ketika ya tersebut i'rabnya adalah jar, maka pengganti kasrah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain." Syahidnya adalah daibain. Daibain i'rabnya adalah hal. Hal mansub bil ya niyabatan anil fathah. Li'annahu isim musanna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain." Syahidnya adalah yaumaini. Yaumaini isim majrur, ya, isim majrur bi fi, ya, wa alamatu jarrihi al ya. Niyabatan anil kasrah, li'annahu isim musanna. Ya, ini adalah i'rab dari isim musanna, ya. Adapun i'rab dari jamak mudzakkar salim itu rafa'nya dengan menggunakan wawu pengganti dhammah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Syahidnya adalah al mu'minun. Al mu'minun fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan anit dhammah. Li'annahu jamak mudzakkar salim. Nasab dan jarnya dengan menggunakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, syahidnya adalah al munafiqin. Al munafiqin isim inna mansub bil ya niyabatan anil fathah. Li'annahu jamak mudzakkar salim. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini ada dua, ya. Ada dua. Ya, al kafirin dan al mu'minin. Dua isim ini adalah ismani majrurani. Dua isim majrur, yang pertama dengan huruf lam dan yang kedua dengan huruf ala. Majrurnya dengan ya niyabatan anil asrah. Li'annahuma jam'an, ya, li'annahuma jam'un mudzakkar salim. Nah, kita telah membahas tentang i'rab isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Kemudian kita akan membahas isim mulhaqat. Ya, isim-isim mulhaq. Apa itu isim-isim mulhaq? Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, ya, bahwasanya isim-isim mulhaq itu adalah isim yang bukan dari isim musanna dan juga isim yang bukan dari jamak mudzakkar salim, tapi i'rabnya mengikuti dua isim tersebut. Isim mulhaq kepada musanna itu ada empat kata. Di sini Imam Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan wakila wakilta, kila kilta, ma'ad dhamir kal musanna, wa kadzalika isnani wasnatani mutlaqan. Nah, ini ada empat isim, ya. Pertama kila, kilta, ini yang ketiga, ini yang keempat, ya. Isnani wasnatani mutlaqan wa in raqiba. Kita langsung membahas i'rabnya saja. Kila dan kilta itu adalah termasuk dari isim-isim yang membutuhkan idhofah, ya, isim yang harus disandarkan kepada isim yang lain. Idhofahnya ini atau sandarannya ini ada dua. Pertama, jika kila dan kilta itu disandarkan kepada dhamir, misalkan kilahuma, kiltahuma, ya. Ini i'rabnya adalah i'rab musanna, menggunakan i'rab musanna. Nah, adapun jika misalkan kila dan kilta ini bersandarnya kepada isim zahir, isim yang bukan dhamir, maka i'rabnya dia adalah isim maksur. Dia menggunakan alif di jami'i ahwalihi, ya, di seluruh keadaannya, dan menggunakan i'rab dengan harokat muqaddarah, harokat yang diperkirakan, ya, seperti itu. Contohnya adalah ittafaqa asyarikani kilahuma. Nah, jika misalkan kila itu bersambung dengan dhamir, maka dia i'rabnya adalah taukid. Adapun kila dan kilta yang bersambung dengan isim, ya, isim zahir, maka dia di i'rab berdasarkan letaknya. Ittafaqa asyarikani kilahuma. Ittafaqa fi'il madhi mabni ala sukun. Asyarikani fa'ilun marfu'un bil alif niyabatan anid dhammah li'annahu
isim musanna. Kila taukid maknawi, marfuun ya, marfuun bil alif niyabatan anid dhammah li'annahu min mulhaqat al musanna wa huwa mudhaf huma dhamirun ya, dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, seperti itu. Itu adalah i'rabnya. Ini adalah i'rab dari kila yang bersambung dengan dhamir, ya. Ini berlaku untuk contoh-contoh selanjutnya, ya. Wa kharajatil bintani kiltahuma wa ra'aitu at-talibaini kilaihima wa ra'aitu al-ukhtaini kiltaihima. Nah, adapun i'rab yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman kiltal jannataini. Kilta di sini ya i'rabnya adalah mubtada marfu bi dhammah muqaddarah alal alif li'annahu isim maksur wa huwa mudhaf al jannataini mudhafun ilaih majrur bil ya niyabatan anil kasrah li'annahu isim musanna. Isim mulhaq musanna yang ketiga dan yang keempat, ifnani dan ifnatani. Mereka berdua itu di-i'rab dengan i'rab isim musanna secara mutlak, nggak ada syaratnya. Kalau kila dan kilta tadi kan ada syaratnya ya, bersambung dengan domir seperti itu. Tapi kalau isnani dan isnata ini enggak, dia itu mulhaq musanna mutlak. Ya, jadi i'rabnya menggunakan i'rab isim musanna. Contohnya di sini adalah hadara fil masjidi isnani. Ya. Isnani di contoh ini adalah fa'il. Fa'il marfu bil alif. Niyabatan anil dhammah li'annahu mulhaqun bil musanna. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau wara itu isnaini. Ini maf'ul bih ya. Kemudian isnatain ini adalah isim majrur. Dan juga isnani dan isnatani itu juga beri'rab musanna sekalipun dia dirangkai ya, sekalipun dia dirangkai dengan isim yang lain. Ya, contohnya adalah hadara fil masjidi isna asyar. Ya, isna asyar. Wa ra'aitu isnai asyara taliban. Ya, wa dakhaltu ala isnai asyara taliban. Ini sudah pernah saya bahas di video syarah qatur nada di awal-awal. Ini tuh termasuknya adalah bilangan ya, al-adad al-murakkabah. Bilangan yang tersusun. Ya, semua bilangan itu hukumnya adalah mabni alal fath kecuali isna asyar. Sekarang kita masuk ke dalam isim mulhaq jamak muzakkar salim. Ini banyak ya, ada 9 isim. 9 isim itu yang pertama adalah ulu. Ya, ulu. Kemudian yang kedua adalah aisyuruna wa akhwatuhu. Ini aisyurun ini bilangan ya. Aisyurun ini bilangan. 20 sampai 90. Ya. 90 itu bahasa Arabnya adalah tis'aun. Tis'aun. Jadi aisyurun ila tis'aun. Kemudian kata yang ketiga adalah alamun, kata yang keempat adalah ahlun, kata yang kelima adalah wabilun, kata yang keenam adalah aradun, kata yang ketujuh adalah sinun, kata yang kedelapan adalah banun, kata yang kesembilan adalah illiyun wa shibhuhu. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Nah, tadi kita telah membahas tentang definisi dari jamak muzakkar salim, bahwasanya isim yang bisa di-i'rab dengan jamak muzakkar salim itu ada 2. Pertama, nama untuk laki-laki, dan juga sifat untuk laki-laki. Yang mana selain 2 ini, maka dia tidak bisa di-i'rab dengan i'rabnya jamak muzakkar salim. Di sini Imam Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan ya, menjelaskan wa yushtaratu fi kulli ma yujma'u hadzal jama' salasata syurut. Dan disyaratkan untuk isim-isim yang bisa dijamak dengan
jamak mudzakkar salim itu ada 3 syarat. Pertama adalah al-khulu min ta'it ta'nis. Terbebas dari tak taknis untuk isim dan untuk nama dan sifat. Maka tidak boleh kita menjamak kata Tolhah. Tolhah nama laki-laki, tapi dia berakhiran tak marbutah. Maka dia tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya, seperti itu. Dan juga tidak bisa dijamak sifat ini ya, alamatun itu adalah orang yang berilmu ya, orang yang berilmu di atasnya orang yang berilmu ya. Karena kenapa tidak bisa dijamak dua kata ini? Karena dia mengandung taknis atau tak marbutah. Kemudian yang kedua itu harus nama mudzakkar, harus nama dan sifat untuk laki-laki. Maka tidak boleh dijamak kata Zainab. Ya. Zainab memang tidak ada tak marbutah, tapi dia nama perempuan. Jadi tidak bisa kita mengatakan Zainabun, nggak boleh. Atau Zainibin, itu nggak boleh ya. Ya, nggak boleh. Nah, dan juga kata haid. Haid ini ya, itu sifat khusus perempuan. Jadi tidak boleh kita mengatakan haidun, enggak. Laki-laki tidak haid ya. Laki-laki tidak haid. Jadi haidun itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian jamak mudzakkar salim itu digunakan untuk yang berakal. Untuk nama dan sifat yang berakal. Maka tidak boleh dijamak kata wasyik. Wasyik ini adalah nama untuk anjing ya. Maka nggak boleh kita mengatakan wasyikun, nggak boleh. Ya, karena ini nama untuk anjing ya, untuk binatang. Seperti itu. Kemudian sabik. Ya, sabik ini adalah sifat untuk kuda ya, larinya kencang. 3 syarat ini itu bisa digunakan untuk nama dan sifat. Akan tapi di sini ada syarat yang khusus untuk sifat. Sifat itu tidak boleh atas wazan af'al dan fu'lah. Ya, contohnya adalah ahdor, khudra. Nggak boleh kita mengatakan ahdorun, nggak boleh. Juga nggak boleh kita mengatakan khudraun, nggak boleh. Ya, karena dia sifatnya atas wazan af'al dan fu'lah. Dan juga tidak boleh sifat itu atas wazan fa'lan dan fu'lan. Contohnya adalah ghadban sama ghudban. Jadi nggak boleh kita mengatakan ghudbanun, nggak boleh, ya, atau ghudbaun, nggak boleh. Sifat ini yang menggunakan i'rab jamak mudzakkar salim itu tidak boleh untuk digunakan 2 gender, ya. Seperti contohnya sobur dan alim. Sobur dan alim itu bisa digunakan untuk 2 gender. Jadi bisa kita mengatakan rajulun sobur atau imro'atun sobur. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan soburun, nggak boleh, ya, karena ini bisa digunakan untuk perempuan. Nah, maka dari persyaratan ini itu yang terkhusus untuk ini ya, terkhusus untuk sifat yang bisa digunakan untuk jamak mudzakkar salim adalah sifat yang berwazan fa'ilun atau maf'ulun. Maf'ulun. Seperti mukmin ya, mukminun, kemudian katib, katibun, dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas tentang isim-isim mulhaqnya ya. Isim-isim mulhaqnya itu adalah isim-isim yang menggunakan i'rab jamak mudzakkar salim. Isim yang pertama adalah ulu. Ulu. Ulu ini adalah isim yang tidak ada mufradnya. Tidak ada mufradnya. Akan tapi dia menggunakan i'rab jamak mudzakkar salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba." Ya, ini di dalam surat An-Nur ya. Di sini ada 2 ulu. Ulu yang pertama ini ya, itu i'rabnya adalah fa'il.
Nah, kemudian ulu yang kedua itu ini. I'rabnya adalah maf'ul, ya, maf'ul. Ulu ini ya i'rabnya adalah fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan anit dhammah li'annahu min mulhaqat jamak muzakkar salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la'ibaratan liulil absar." Ini ya, syahidnya ini liulil absar. Uli ya, uli. Kemudian isim yang kedua adalah Aisyrun wa akhawatuhu. Ya ini bilangan ya, bilangan bilangan 20 sampai 90. Ini masuk sebagai isim mulhaq karena tidak ada bentuk mufradnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra." Ya, ini syahidnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah." Ini syahidnya, khamsin. Kemudian famal lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Ini miskinah ya, ini sittin itu adalah syahidnya. Yang ini, yang salasun itu i'rabnya adalah khobar. Kemudian yang khamsin itu i'rabnya adalah khobar kana. Ya, khobar kana. Kemudian yang sittin itu i'rabnya adalah isim majrur bil idhofah. Nah, kemudian isim yang ketiga adalah alamun. Alamun ini ada bentuk mufradnya yaitu alam. Akan tetapi alam ini bukan nama dan juga bukan sifat. Semacam isim jenis ya. Isim jenis sudah pernah saya katakan ya, yaitu isim induk yang cabangnya, yang ada cabang-cabangnya ya. Alam itu artinya adalah li'annal murada bihi kullu man siwallah. Jadi alam ini artinya makhluk ya. Ini kan berarti isim jenis, cabangnya ada manusia, jin, benda mati dan selainnya ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Isim majrur bi an wa alamatu jarrihi ya al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu min mulhaqat jamak muzakkar salim. Nah, next. Kemudian yang selanjutnya adalah ahlun. Ahluna itu mufradnya ahl ya. Ini sama seperti alam ya. Ini sama seperti alam. Akan tapi bedanya kalau alam itu isim jenis. Tapi kalau ahlun itu adalah isim jamid. Isim jamid itu isim yang berdiri sendiri, isim independen. Tidak diambil dari bentuk yang lain. Beda dengan kata nasir. Nasir itu adalah isim mustaq namanya. Isim mustaq itu adalah isim yang diambil dari bentuk yang lain. Nasir itu bentuk fa'il. Ya, seperti itu. Adapun isim jamid itu isim yang independen. Dan ahlun ini mengambil i'rab atau menggunakan i'rab jamak muzakkar salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syaghalatna amwaluna wa ahluna." Ini ya. Ini syahidnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min awsati ma tut'imuna ahlikum." Ya. Ini syahidnya ahlikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila ahlihim abada." Yang pertama ini i'rabnya adalah ma'tuf ya, ma'tuf. Kemudian yang kedua ini maf'ul. Kemudian yang ketiga ini adalah isim majrur. Ya. Yang kelima itu adalah wabilun ya. Wabilun ini sama seperti ahlun ya. Dia tuh isim jamid. Dia tuh isim jamid dan juga wabilun ini tidak berakal. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya aradun. Aradun ini dengan roknya itu di fathah. Itu adalah jamak dari ard. Jamak aradun. Wa huwa alamun limu'annas, nama untuk perempuan. Dan juga aradun itu jamak yang tidak selamat dari bentuk aslinya ya. Jamak mudzakkar salim itu seperti namanya. Ketika ada isim yang menggunakan jamak mudzakkar salim, itu isim mufrad dan isim jamaknya itu harus sama. Nggak boleh berbeda satu harokat pun. Nah,
Aradun itu sudah berbeda. Mufradnya ardun, roknya sukun. Tapi jamaknya aradun. Ya, jamaknya roknya itu berharokat fathah. Maka ini bukan termasuk jamak muzakkar salim. Ya, seperti itu. Akan tetapi dia itu mulhaq. Dia itu i'rabnya mengikuti jamak muzakkar salim. Nah, kemudian isim yang berikutnya adalah sinun. Sinun dan bab sinun. Apa itu sinun? Sinun adalah setiap isim yang memiliki 3 huruf. Huruf ketiganya itu dihapus, diganti dengan tak marbutah. Contohnya itu ya sinun, ya sinun. Asal katanya adalah sanawun. Sanawun. Kenapa sanawun? Karena dia jamaknya adalah sanawat. Huruf ketiganya yaitu wawu dihapus, kemudian diganti tak marbutah, maka jadilah sanatun. Bisa menggunakan i'rab jamak taksir, i'rab jamak muzakkar salim. Ya, jadi sanatun itu itu ada 2 jamak. Dia bisa menggunakan jamak taksir, yaitu dikembalikan kepada bentuk semula sanawat, dan bisa menggunakan i'rab jamak muzakkar salim. Ya, seperti itu. Sanatun ya, khusus untuk sanatun. Dan ada 2 contoh lainnya ya. Contoh lainnya adalah aidotun. Itu asal katanya adalah aidowun ya, aidowun. Wawunya itu kan huruf ketiga nih. Itu dihapus, kemudian diganti tak marbutah. Yang paling masyhurnya itu menggunakan i'rab jamak muzakkar salim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ja'alul qur'ana aidain. Aidin itu apa namanya? I'rabnya maf'ul bih kedua. Maf'ul bih kedua mansub bil ya. Ya, mansub bil ya. Niyabatan anil fathah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yaitu aizah. Aizatun. Ya, jamaknya adalah aizun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anil yamini wa anis shimali aizin. Aizin ini i'rabnya adalah hal, ya, i'rabnya adalah hal mansub bil ya, niyabatan anil fathah. Isim yang ke-8 itu adalah banun, mempunyai isim mufrad yaitu ibnun. Ibnun. Akan tapi jamaknya itu tidak selamat dari isim mufradnya, ya, seperti kata aradun tadi ya. Di sini banun itu menggunakan jamak i'rab jamak muzakkar salim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amlahul banatu walakumul banun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ja'ala lakum min azwajikum banin. Banin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, amaddakum bi amwalin wa banin. Ya, seperti itu. Kemudian isim yang terakhir adalah Iliyun. Iliyun itu adalah nama untuk surga yang paling tinggi. Wa huwa fil asli jamak. Iliyun itu memang dari sananya itu udah jamak. Ya, udah berbentuk jamak. Jadi tidak ada mufradnya. Tsumma summiya bihi. Kemudian kata Iliyun itu dipakai untuk nama. Misalkan seperti ini, misalkan ada nama orang yang dia tuh nama secara bahasa Arabnya itu jamak, tapi dia nama, maka dia dihukumi mulhaq. Ya, seperti contohnya Zainal Abidin ya. Nah, Abidin itu kan jamak muzakkar salim, ya kan? Tapi dia tuh nama. Nama. Maka i'rabnya itu dia menggunakan mulhaq. Mulhaq, ya, seperti kata Iliyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi Iliyin wa ma adraka ma Iliyun. Yang pertama itu i'rabnya adalah isim majrur, kemudian yang kedua adalah khobar. Kal jama', ya, Imam Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan kal jama', ai jami'u ma dzukira kal jam'il mudzakkar salim fi i'rabihi bil huruf, ya. Semua isim yang tadi disebutkan itu i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim, yaitu di i'rab dengan huruf. Ya, jadi
ketika kita mengi'rab maka alasannya itu adalah bukan li'annahu jamak mudzakar salim, bukan, tapi li'annahu min mulhaqati jam'il mudzakar salim. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.